Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi janganlah kalian seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Maka berdoalah kalian demikian: Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Yesus. Ibu, bapak, saudari, saudara terkasih dalam Kristus Tuhan, ada catatan kecil yang mungkin juga itu menjadi bahan pertanyaan. Kalau Anda membuka kitab suci Injil Matius, lalu melihat di dalam ayat ini, ya, yang tadi nas yang kita bacakan dan kita dengar tadi, setelah doa Bapa kami masih ada dalam kurung kotak, yaitu sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Kenapa kok tidak dicantumkan dan tidak dibacakan dalam Injil ini, gitu ya, pada saat kita membaca Injil, mendengarkan? Tetapi itu ada di sana, dalam kitab suci ada. Kenapa? Karena doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah doa yang dibacakan ini, sedangkan yang di dalam kotak itu sebetulnya adalah doa dari gereja yang ditambahkan setelah doa dari Tuhan Yesus. Jadi itu adalah doa dari gereja. Maka seringkali disebut dengan embolisme atau sisipan, seselan gitu ya, istilahnya sisipan tambahan. Jadi di situ kita bisa melihat ini supaya kita bisa menjawabnya kalau ditanya orang. Kenapa kita tidak pernah mendoakan dengan menambah sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya di dalam doa. Kalau kita mendoakan Bapa kami selalu selesai dengan setelah dari yang jahat, amin, begitu. Nah, jawabannya itu. Nah, sekarang sebetulnya doa ini itu diajarkan oleh Tuhan Yesus supaya kita bisa merasakan kedekatan kita dengan Bapa, kedekatan kita dengan Allah. Tuhan Yesus tidak mengajari doa yang panjang-panjang dengan berbagai macam gelar untuk Bapa. Tidak. Tetapi Tuhan Yesus hanya mengajari untuk menyebut Bapa. Tuhan Yesus juga tidak mengajari siapa nama Bapa itu dalam doa. Seringkali kan orang mempermasalahkan, yaitu nama Allah kita siapa kok nggak disebut. Justru Tuhan Yesus mengajak kita bukan pertama-tama hafalan soal nama Allah, tetapi relasi kedekatan kita dengan Allah. Kalau kedekatan kita dengan Allah, kita tidak akan mempedulikan nama. Coba ibu bapak perhatikan. Ibu bapak dekat antara suami dan istri? Dekat enggak? Pernah memanggil pasangan Anda dengan nama yang lengkap? Pernah? Sebutannya apa? Pasti adalah sebutan yang manis dan sayang, memperlihatkan itu. Betul? Dengan anak juga begitu. Nah,
kita pun juga dengan Allah harus kita memperlihatkan kedekatan kita dengannya, sehingga kita dengan mudah untuk berbicara. Dan pembicaraannya pun juga tidak bertele-tele, tapi to the point. Kita mau minta apa? Nah, yang jelas adalah kalau kita minta sesuatu dari Tuhan, kita sendiri sebetulnya harus mengusahakannya dalam kehidupan. Seperti pada akhir nas ini. Kalau kita mau minta pengampunan, kita sudah juga mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kita. Jadi kalau minta kepada Tuhan, Tuhan sendiri meminta supaya kita mengusahakannya sendiri terlebih dahulu sebelum kita minta kepada Tuhan. Jadi bukan sekedar saya pokoknya yang penting saya sudah dekat dengan Tuhan maka saya minta dengannya. Tetapi kita tetap dituntut oleh Tuhan melakukannya. Ya. Kalau demikian, dalam kita berdoa bagaimana untuk supaya kita mampu untuk melakukan itu. Dalam doa pagi, hendaknya kita selama sehari itu kita berusaha untuk mewujudkan apa yang kita doakan kepada Tuhan. Doa Bapa kami ini hanya sekedar contoh kedekatan kita dengan Allah. Lalu kita juga berusaha, yang kita minta adalah apa yang betul kita butuhkan untuk hari itu. Bukan untuk menumpuk kekayaan kita. Bukan untuk menimbun apa yang sebetulnya tidak kita butuhkan pada hari itu. Tetapi betul yang kita minta adalah yang kita butuhkan. Dan yang kita butuhkan itu, kalau itu hal-hal yang duniawi, sekedar untuk supaya kita mampu mewujudkan kehidupan ini dengan lebih baik. Tetapi yang kita minta sebetulnya adalah sesuatu yang lebih luhur dari itu, yakni kedekatan kita dengan Allah tidak hanya selesai di dunia ini, tetapi juga kita harapkan kita teruskan setelah kita bersatu dengan Tuhan dalam keabadian. Jadi di dalam doa sebetulnya banyak aspek yang harus kita lakukan. Ya, Ibu Bapak, Saudari sudah terkasih, sahabat saya dan saya yakin bahwa Ibu Bapak sudah bisa mendoakan satu sama lain dan bisa berdoa karena Ibu Bapak sudah dekat dengan Allah. Selamat merenungkan.